Aku terbangun dengan jeritan ibu yang menusuk telinga, seperti pisau yang merobek malam sunyi. Di kamar kecil apartemen kami di Jakarta, aku melihat Lina, kekasihku, berdiri membeku dengan mata melebar ketakutan, sementara ibu memegang ponselku yang bergetar di tangannya. "Apa ini, Aisyah? Apa artinya semua pesan ini?" Suara ibu bergetar, penuh kemarahan dan kekecewaan yang membuat hatiku jatuh ke dasar jurang. Aku merasa dunia berputar, napasku tersendat, karena rahasia yang kujaga bertahun-tahun kini terbongkar di depan mata wanita yang paling kucintai dan kutakuti. Bagaimana bisa ini terjadi? Aku baru saja tertidur setelah malam panjang berbicara dengan Lina tentang mimpi kami, tentang melarikan diri dari tekanan keluarga yang menyesakan. Tapi sekarang, ibu tahu segalanya tentang kami, tentang cinta yang dilarang di mata masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka. Dalam hati, aku bergumul dengan gelombang emosi yang saling bertabrakan. Kenapa aku begitu ceroboh meninggalkan ponsel tanpa kunci? Apakah ini hukuman atas pilihan hidupku? Aku ingat pertama kali bertemu Lina di kampus Universitas Indonesia, saat kami sama-sama mengikuti kelas sastra. Dia begitu berani berbicara tentang hak-hak perempuan dan identitas diri tanpa takut, sementara aku selalu bersembunyi di balik topeng anak perempuan yang patuh. "Kau tak perlu takut, Aisyah," katanya suatu malam, saat kami berjalan di pinggir Kali Ciliwung, angin malam menyentuh wajah kami. Tapi sekarang ketakutan itu nyata, menggerogoti pikiranku seperti racun lambat. Ibu, wanita yang membesarkanku sendirian setelah ayah meninggal, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan dengan pria baik, anak-anak, dan kehidupan yang senormal. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa hatiku memilih Lina, bahwa cinta ini lebih dalam dari apapun yang pernah kubayangkan? Ibu melempar ponselku ke tempat tidur, matanya memerah. Kau seperti ini dengan perempuan lain. Apa yang akan dikatakan keluarga, tetangga, Allah?" Kata-katanya seperti cambuk, membuatku meringkuk. Lina mencoba maju, tangannya gemetar ingin memelukku, tapi ibu menghalangi. "Keluar dari sini. Jangan sentuh anakku," jeritnya. Lina mundur, wajahnya pucat, tapi matanya menatapku penuh dukungan. Dalam hati, aku berteriak, "Lina, jangan pergi." Tapi mulutku terkunci, dibungkam oleh rasa bersalah yang membanjiri. Apakah aku salah mencintainya? Masyarakat bilang ya, agama bilang ya, tapi hati ini berontak. Aku ingat malam-malam ketika aku berdoa sendirian, memohon ampun atas perasaan yang tak bisa kukendalikan. "Tuhan, kenapa Kau ciptakan aku seperti ini?" gumamku dalam hati, air mata mengalir diam-diam. Pagi itu, setelah Lina pergi dengan hati hancur, ibu duduk di tepi tempat tidur, menangis terseduh. "Aku tak pernah menduga, Aisyah. Aku pikir kau anak baik. Apa yang salah dengan didikanku?" Suaranya penuh penyesalan, membuatku semakin terluka. Aku ingin bilang bahwa ini bukan salah siapa-siapa, bahwa aku lahir seperti ini, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Sebaliknya, aku berpikir tentang konsekuensi, apakah ibu akan mengusirku? Apakah keluarga besar di desa akan memutus hubungan? Di Indonesia, cerita seperti ini sering berakhir tragis, pernikahan paksa, pengucilan, bahkan kekerasan. Tapi aku tak mau menyerah. Dalam hati, aku berjanji aku akan bertarung untuk Lina, untuk kami. Tapi bagaimana? Dengan apa? Aku merasa sendirian di lautan badai. Hari itu berlalu dalam ketegangan. Ibu tak bicara lagi, hanya memasak diam-diam, matanya menghindari pandanganku. Aku duduk di kamar, memandang foto Lina di ponsel, hati berdenyut sakit. Kenapa harus sekarang, pikirku? Kami baru saja merencanakan liburan ke Bali, mimpi kecil untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk Jakarta.
Tapi sekarang semuanya runtuh. Malam tiba, aku tak bisa tidur, pikiran berputar tentang masa depan. Apakah aku harus memilih antara ibu dan Lina? Pilihan itu seperti pisau bermata dua, menusuk dari kedua sisi. Aku ingat kata-kata Lina, cinta sejati tak pernah salah, Aisyah. Yang salah adalah dunia yang tak mengerti. Tapi apakah aku cukup kuat untuk menghadapi dunia itu? Esok harinya, ibu memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya keras, tapi ada keraguan di matanya. Kita harus bicara dengan pamanmu, katanya pelan. Hatiku jatuh. Paman, pemimpin keluarga yang konservatif, pasti akan marah besar. Ibu, tolong. Beri aku waktu, pintaku, suara gemetar. Tapi ibu menggeleng. Ini untuk kebaikanmu, Aisyah. Kau harus disembuhkan. Kata disembuhkan itu seperti tamparan, membuatku sadar betapa dalam jurang antara kami. Dalam hati, aku berontak, aku tak sakit. Tapi rasa takut membuatku diam. Lina menelepon, suaranya cemas. Aisyah, apa yang terjadi? Ibumu bilang apa? Aku tak bisa jawab, air mata mengalir. Konflik ini baru mulai, dan aku tahu harga yang harus kubayar akan mahal. Paman tiba sore itu, wajahnya tegang seperti badai yang mendekat. Dia duduk di soa usang kami, memandangku dengan tatapan yang membuatku merasa seperti terdakwa di pengadilan. Aisyah, ibumu cerita semuanya. Ini tak bisa dibiarkan, katanya tegas, suara bergema di ruang sempit. Dalam hati, aku bergumul, kenapa keluarga selalu ikut campur? Apakah cinta pribadiku milik umum? Ibu berdiri di belakang, matanya basah, tapi dia tak membelaku. Aku merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungiku. Paman, ini hidupku, gumamku lemah, tapi dia menggeleng. Hidupmu bagian dari keluarga. Di desa, kalau ini tersebar, nama kita hancur. Kau tahu betapa sulitnya di Indonesia ini. Kata-katanya benar, tapi menyakitkan. Aku ingat berita-berita tentang tiang dianiaya, diskriminasi di tempat kerja, pengucilan sosial. Apakah itu nasibku? Malam itu, setelah paman pergi dengan janji mencari solusi, aku menelepon Lina. Suaranya di ujung sana penuh kekhawatiran. Aisyah, kau baik-baik saja? Aku takut kehilanganmu. Hatiku hancur mendengarnya. Aku juga, Lina. Tapi ibu dan paman. Mereka ingin aku berubah. Kata berubah itu terasa asing, seperti memaksa sungai mengalir ke atas. Lina diam sejenak, lalu berkata, kita bisa lari, Aisyah. Ke kota lain, mulai baru. Ide itu menggoda, tapi juga menakutkan. Meninggalkan ibu. Keluarga. Itu berarti memutus akar, hidup dalam ketidakpastian. Dalam hati, aku bertanya, apakah cinta layak harga sebesar itu? Aku ingat momen-momen indah dengan Lina, berjalan di Monas saat matahari terbenam, berbagi rahasia di kai kecil. Tapi sekarang, semuanya terancam. Keesokan harinya, ibu membawaku ke seorang ustadz di masjid dekat rumah. Dia bisa membantumu, Aisyah, katanya pelan, tangannya memegang lenganku erat. Di dalam masjid, ustadz memandangku dengan kasihan. Anakku, ini cobaan dari Allah. Kau harus berjuang melawannya. Kata-katanya seperti jarum, menusuk keyakinanku. Apakah Tuhan benar-benar membenci aku? Dalam hati, aku berdoa, Tuhan, jika ini dosa, kenapa kau berikan perasaan ini? Sesi itu berakhir dengan nasihat untuk berpuasa dan sholat lebih rajin, tapi aku merasa semakin kosong. Pulang, aku menangis di kamar, merasa terjebak antara iman dan hati. Lina datang malam itu, diam-diam melalui pintu belakang. Kami bertemu di taman kecil di belakang apartemen. Aisyah, kau terlihat lelah, katanya, memelukku erat. Sentuhannya hangat, mengingatkanku pada alasan aku bertahan.
Mereka tak mengerti, Lina. Mereka pikir ini pilihan. Dia mengangguk, matanya berkaca. Tapi kita tahu ini siapa kita. Jangan biarkan mereka memisahkan kita. Percakapan itu penuh emosi, kami berdebat tentang masa depan. Kalau kau pergi dengan mereka, aku tak tahu apa aku bisa bertahan, katanya, suara retak. Hatiku sakit, apakah aku harus mengorbankan Lina untuk keluarga? Atau sebaliknya? Konflik ini semakin dalam, membuatku tak bisa tidur malam itu. Paman menelepon pagi berikutnya, suaranya dingin, aku sudah atur pertemuan dengan seorang pria baik dari desa. Pernikahan bisa menyelesaikan ini. Kata pernikahan itu seperti bom, meledak di pikiranku. Menikah dengan pria. Itu berarti hidup dalam kebohongan seumur hidup. Tidak, Paman. Aku tak bisa, jeritku dalam hati, tapi di telepon, aku diam. Ibu mendengar, wajahnya penuh harap. Ini untukmu, Aisyah. Untuk masa depanmu. Tapi masa depan seperti apa? Tanpa Lina, tanpa kebahagiaan sejati. Aku merasa seperti burung dalam sangkar, sayap terpotong. Dalam hati, aku berpikir tentang pengorbanan, apakah ibu sadar harga yang kuminta bayar? Lina marah ketika ku ceritakan. Mereka gila. Kau tak bisa lakukan itu, katanya, suara tinggi. Kami bertengkar untuk pertama kalinya, emosi meledak. Kau tak mengerti tekananku, Lina. Keluargaku segalanya. Dia menangis, dan aku apa? Hanya sementara. Kata-katanya menyakitkan, membuatku sadar betapa rapuh hubungan kami. Malam itu aku sendirian, mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak perjuangan? Atau aku harus menyerah demi kedamaian keluarga? Pertemuan dengan calon suami itu seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Namanya Rea, pria 28 tahun dari desa, sopan tapi matanya penuh harapan yang membuatku mual. Di restoran sederhana di Jakarta, paman dan ibu duduk di samping, memaksaku tersenyum. Aisyah bagus sekali, ya, kata paman, memuji. Dalam hati, aku berteriak, ini bukan aku. Aku ingat Lina, yang saat ini mungkin menunggu kabar dariku dengan hati cemas. Bagaimana kalau kita bicara sendirian, tanya Rea, suaranya lembut. Kami berjalan ke taman, dan dia mulai cerita tentang mimpinya, rumah tangga bahagia, anak-anak. Setiap kata seperti belati, mengingatkanku pada kehidupan yang tak kumau. Pulang, aku menangis di kamar, hati hancur. Kenapa kau paksa aku, ibu, gumamku sendirian. Ibu masuk, duduk di samping, karena aku sayang padamu, Aisyah. Ini jalan yang benar. Tapi benar bagi siapa? Bagi masyarakat yang memandang sebagai penyimpangan. Bagi agama yang kuyakini tapi kini membuatku ragu. Dalam hati, aku bergumul dengan maut hunch, apakah mencintai Lina dosa besar? Aku ingat ayat-ayat Al-Quran yang dibaca Ustadz, tapi juga cerita tentang kasih sayang Tuhan. Konflik ini semakin dalam, membuatku merasa seperti terbelah dua. Lina menelepon malam itu, suaranya penuh amarah. Kau benar-benar pergi bertemu pria itu. Kau khianati aku. Aku menangis, aku tak punya pilihan, Lina. Keluargaku. Dia memotong, pilihan selalu ada. Kau pilih mereka daripada kita. Percakapan berakhir dengan pertengkaran hebat, dia menutup telepon. Hatiku seperti diremuk, rasa bersalah membanjiri. Apakah aku pengkhianat? Aku ingat janji kami di awal hubungan, selamanya bersama, apapun rintangannya. Tapi sekarang, rintangan itu seperti gunung, dan aku lelah mendaki. Esoknya, ibu mengajakku ke acara keluarga besar. Di sana, saudara-saudara bicara tentang pernikahan, memuji Rea. Aku diam, tapi dalam hati berontak, ini bukan hidupku. Seorang sepupu mendekat, bisik, aku dengar rumor tentangmu.
Hati-hati, ya. Kata-katanya seperti ancaman, mengingatkanku pada prasangka masyarakat. Di Indonesia, sering dihadapi dengan kekerasan verbal atau isik, terutama di komunitas konservatif. Aku merasa terisolasi, sendirian di tengah kerumunan. Lina datang ke apartemen malam itu, wajahnya basah air mata. Aisyah, maafkan aku. Aku tak mau kehilanganmu. Kami berpelukan, emosi meledak. Aku juga, Lina. Tapi apa yang harus kulakukan? Kami bicara berjam-jam tentang mimpi kami, tentang melawan. Tapi ketakutan tetap ada, bagaimana kalau kami diusir? Bagaimana kalau keluarga memutus hubungan? Pengorbanan itu nyata dan harganya mahal. Paman menelepon pagi berikutnya, Rea setuju. Pernikahan bulan depan. Berita itu seperti petir, menghancurkan harapanku. Aku jatuh ke lantai, menangis. Dalam hati, aku memutuskan, aku tak bisa lanjutkan ini. Tapi bagaimana bilang pada ibu? Konflik batin semakin hebat, membuatku merasa seperti akan pecah. Aku menghadapi ibu pagi itu, suara gemetar, "Ibu, aku tak bisa menikah dengan Rea. Aku mencintai Lina." Wajah ibu memucat, lalu meledak, "Kau gila. Ini akan hancurkan kita semua." Kami bertengkar hebat, kata-kata tajam beterbangan. "Kau egois, Aisyah. Pikirkan keluarga," jeritnya. Dalam hati aku berpikir, dan aku. Siapa yang pikirkan aku? Air mata mengalir, rasa sakit membakar. Ibu akhirnya duduk, menangis, "Aku takut kehilanganmu. Masyarakat akan hancurkan kau." Kata-katanya menyentuh, membuatku ragu. Apakah aku salah memperjuangkan cinta ini? Lina datang siang itu, mendengar semuanya. "Kita harus pergi, Aisyah. Ke Surabaya, mulai baru." Ide itu menakutkan, tapi juga membebaskan. Tapi meninggalkan ibu. Itu seperti memotong bagian diriku. Dalam hati, aku bergumul, apakah ini pengkhianatan? Aku ingat masa kecil, ibu bekerja keras membesarkanku. Bagaimana aku balas dengan ini? Malam itu, paman datang marah besar. "Kau tolak Rea. Kau hancurkan nama keluarga." Dia memaki, membuat ibu menangis. Aku berdiri tegar, "Ini hidupku, paman." Tapi dalam hati, aku gemetar. Konsekuensi nyata, pengucilan, kehilangan dukungan finansial. Di Indonesia, keluarga adalah segalanya, dan kehilangannya seperti mati pelan-pelan. Lina dan aku bertemu di kai malam itu, merencanakan pelarian. "Kita bisa kerja paruh waktu, hidup sederhana," katanya penuh harap. Tapi matanya menunjukkan ketakutan. "Bagaimana kalau mereka cari kita?" tanyaku. Kami diam, emosi bergolak. Cinta ini indah, tapi harganya tinggi, kehilangan akar, hidup dalam bayang-bayang. Ibu menemukan rencana kami pagi berikutnya, dari catatan di ponselku. "Kau mau lari? Tinggalkan aku," jeritnya, hati hancur. Aku menangis, "Ibu, aku tak punya pilihan." Kami berpelukan, emosi meledak. "Aku sayang kau, Aisyah." "Tapi ini salah," katanya. Kata salah itu menyakitkan, membuatku mempertanyakan segalanya. Konflik mencapai puncak malam itu. Lina menunggu di stasiun, tapi aku ragu. Dalam hati, aku berdoa, "Tuhan, tunjukkan jalan. Apakah aku pilih cinta atau keluarga?" Pengorbanan itu tak terhindarkan, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Aku tiba di stasiun, tas di tangan, hati berdebar. Lina berdiri di sana, matanya penuh harap. "Aisyah, kau datang," katanya, memelukku. Tapi di belakang, aku mendengar suara ibu, "Aisyah, tunggu." Dia datang, wajah basah air mata. "Jangan pergi, anakku. Kita bisa cari jalan lain.
Kata-katanya seperti angin yang meniup keraguan. Aku berdiri di antara mereka, terbelah. Ibu, aku mencintai Lina. Tapi aku juga mencintai kau. Emosi meledak, kami bertiga menangis di peron yang ramai. Paman muncul tiba-tiba, marah, ini tak boleh. Kau harus pulang. Dia mencoba tarik tanganku, tapi Lina menghalangi. Biarkan dia pilih, jeritnya. Keributan terjadi, orang-orang memandang. Dalam hati, aku berteriak, kenapa dunia begitu kejam? Apakah cinta kami pantas dihakimi? Akhirnya, aku memutuskan, aku pergi dengan Lina, ibu. Maafkan aku. Ibu jatuh ke lutut, menangis, kau hancurkan hatiku. Kata-katanya seperti pisau, membuatku merasa seperti pembunuh. Kami naik kereta, meninggalkan Jakarta, tapi rasa bersalah mengikuti. Di Surabaya kami mulai hidup baru, tapi bayang-bayang masa lalu tetap ada. Setiap malam aku memikirkan ibu, bertanya apakah aku benar. Tahun berlalu kami berjuang melawan prasangka, tapi cinta kami bertahan. Ibu akhirnya menelepon, suara lemah, aku rindu kau, Aisyah. Reni itu penuh air mata, tapi juga pengertian lambat. Masyarakat masih sulit, tapi kami bertahan. Tapi pertanyaan tetap, apakah memilih cinta sendiri selalu benar, meski menyakiti keluarga?